Ya, baik, boleh di belakang ya. Oke, oke, sebentar saya share. Ini kelihatan slide saya. Ya, sudah terlihat ya, baik. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Bu Fadia atas kesempatannya. Senang sekali bisa sharing di pagi hari ini sama teman-teman lumayan banyak ya, 130-an. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya akan sharing sedikit. Mungkin teman-teman yang penasaran, yang biasa ngoprek dan ngoding di laptop itu sebenarnya apa sih prosesnya ketika kita udah selesai ngoding itu di laptop, it works on my laptop. Gimana caranya supaya kode saya bisa sampai ke eh, pengguna-pengguna aplikasi kita. Mungkin untuk kasus Gojek, penggunanya kurang lebih hampir 100 juta. Mungkin kalau saya sendiri di GoPay, itu paling nggak ada 100 juta pengguna. Karena kita juga terintegrasi sama Tokopedia yang sekarang udah bukan punya GoTo ya, sekarang punya TikTok. Jadi judul topik hari ini, Journey from Code to Production. Sedikit perkenalan, nama saya Giri Kuncoro. Saya juga rajin sharing di YouTube channel saya, Bengkel DevOps. Walaupun sebenarnya 2 tahun terakhir nggak ada video baru, tapi saya masih masih suka sharing di seminar-seminar seperti ini. Mungkin sedikit perkenalan, saya sendiri kerja di GoTo Financial sebagai tech lead di bidang cloud infrastruktur. Jadi buat yang teman-teman belum tahu, GoTo itu sebenarnya kebagi dua ya. Ada GoTo yang bagian Gojek, yang apa istilahnya on demand services, GoRide, GoFood dan kawan-kawan. Satu unit lagi itu GoTo Financial yang run GoPay, Midtrans, Moka, GoPay Later dan berbagai financial teknologi lainnya di luar GoTo Financial. Saya seorang Google Dev Expert. Jadi kalau Google Dev Expert itu sebenarnya program Google yang memang apa istilahnya kita tergabung dalam semacam afiliasi dengan Google untuk saling apa rutin untuk memberikan workshop soal Google Cloud maupun teknologi open source dan teknologi seperti ini sebenarnya termasuk salah satu program dari Google. Kemudian saya baru meluncurkan buku. Bukunya ini cocok untuk teman-teman yang mau belajar teknologi cloud namanya Kubernetes. Jadi Kubernetes ini buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia cloud, mungkin pernah kenal istilah Docker atau Kubernetes. Ini udah pasti dipakai di berbagai company di manapun. Oke, langsung aja kita mulai. Eh, nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah punya pengalaman kerja, mungkin penasaran ya cara kerja seorang software engineer itu gimana, atau bukan software engineer tapi lebih ke tim pengembangan produk digital itu gimana sih cara kerjanya in general. Nah, jadi yang pertama biasanya tahap pertama itu kita planning ya, mau kerja dimanapun itu pasti ada proses planningnya. Nah, kalau di dunia software atau dunia pengembang aplikasi itu biasanya ada istilah product owner. Nah, product owner ini yang punya aplikasi. Biasanya bukan engineer, tapi ada role-nya namanya product manager. Ya, product manager atau product owner itu dia biasanya bukan engineer, tapi punya background designer, bisnis. Dia bisa ngedesain kira-kira feature apalagi yang perlu kita introduce di GoPay misalkan, atau kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini mau ada feature apa lagi kita kembangkan, kita targetkan segmen market user yang mana nih untuk GoPay. Makanya kemarin tahun lalu kita meluncurkan GoPay App gitu ya. GoPay App itu aplikasi baru terpisah dari Gojek, emang tujuannya untuk menargetkan segmen yang berbeda. Jadi kita menargetkan GoPay App itu jauh lebih ringan dari Gojek App. Mungkin hanya sekitar 80-70 mega. Memang cocok untuk apa istilahnya underbank dan unbank population. Jadi kalau teman-teman ini jadi ngomongin bisnis ya, tapi nggak apa-apa. Biar relate. Kalau di Indonesia itu mungkin teman-teman belum tahu, 60-70% eh, penduduk Indonesia itu termasuk underbank. Maksudnya apa? Underbank atau unbank itu mereka nggak punya rekening bank. Kalaupun punya rekening bank, biasanya di rekening itu nggak ada uangnya.
Nah, ini kebanyakan misalkan di daerah-daerah, di desa-desa, ATM pun nggak ada gitu ya. Jadi ini sebenarnya target market GoPay selanjutnya untuk mempermudah akses finansial ke 60-70% population. Nah, si product owner ini sangat mengerti bisnis. Dia mentranslate bisnis menjadi solusi, dan solusi itu ditranslate jadi fitur-fitur, ya, fitur-fitur di aplikasi. Nah, fitur itu kalau di perusahaan kita namain story, jadi user story. Tugasnya product owner ini creating stories atau creating feature, creating task ya. Jadi dia nge-breakdown task. Misalkan contoh story-nya, sebagai pengguna GoPay, saya pengen bisa transfer ke bank BRI misalkan. Dulu belum ada, sekarang udah bisa misalkan. Ini jadi satu story, terus ditaruh di sebuah apa istilahnya project management tool. Kita biasa pakai Jira misalkan. Sebenarnya project management tool ada banyak ya di luar sana selain Jira, misalkan ada Asana, Trello, mungkin teman-teman pakai Trello, dan lain-lain. Nah, ini tahap pertama ya. Kalau ada yang mau ditanya, mungkin ditabung juga di chat, biar nanti nggak kelupaan, silakan. Nah, setelah tahapan planning ini selesai, tahapan selanjutnya itu tahapan development. Nah, development ini waktunya para software engineer bekerja. Nah, software engineer ini mungkin terlihat apa ya? Eh, terlihat satu role, tapi sebenarnya software engineer ini luas sekali macam-macamnya. Ada berbagai macam software engineer. Misalkan back-end engineer yang bertanggung jawab sama pengembangan coding di bagian back-end atau di bagian service ya. Terus ada juga software engineer front-end, atau istilahnya front-end engineer. Dia bertanggung jawab sama pengembangan aplikasi berbasis web. Kemudian ada lagi mobile software engineer. Ini bertanggung jawab sama pengembangan mobile app-nya, maupun baik di iOS maupun di Android. Ada lagi machine learning engineer yang sekarang lagi booming, data engineer, dan saya sendiri platform engineer atau infrastructure engineer. Nah, memang software engineer itu luas. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk switching career atau meniti karir di dunia software, teman-teman harus tahu kira-kira ke depan ini intersect ke bidang software engineering yang mana. Nah, tugasnya developer ini di tahap pengembangan atau tahap development, dia mengambil user story yang udah dibikin sama product owner. Jadi dia ngambil story, dia assign, terus dia kerjain. Nah, di sini sebenarnya cara pengerjaannya biasanya ada istilah sprint. Nah, sprint ini part of pengembangan metodologi agile. Jadi kalau metodologi pengembangan software pada tradisional itu ada istilahnya waterfall. Jadi kalau waterfall itu dari plannya itu dari awal sampai akhir harus sudah jadi. Misalkan oh di dunia konstruksi ya pengen bangun jembatan. Nah, di jembatan itu kan ditulis atau digambar sama arsitek atau orang sipil gitu ya. Udah sangat detail spesifikasinya. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, eh, apa namanya bisa bisa kapasitas berapa untuk mobil melalui jembatan. Itu semua pengerjaannya 6 sampai 1 tahun jadi seperti itu. Nah, kalau di dunia software kita nggak bisa seperti itu karena eh, nature dari bisnis dan company itu berubah-berubah. Jadi taruhlah kita mau bikin mobil gitu. Nah, daripada bikin mobil dari nol sampai jadi, kita bikin dulu misalkan skateboard. Nah, yang penting bisa jalan aja dulu, bisa muat satu orang, yang penting jalan. Jadi skateboard itu kan kecil. Terus kita iterate lagi, dari skateboard itu berubah jadi sepeda roda tiga, kan nambah roda satu lagi, jadi 3 roda, mungkin lebih jauh jalannya dari sepatu apa dari sepeda roda tiga berubah jadi motor, motor listrik baru jadi mobil. Nah, jadi prinsip pengembangan software itu iteratif atau berevolusi, beda sama bidang teknik lainnya. Nah, untuk mensupport metode pengembangan seperti itu ada istilah sprint. Jadi sprint ini biasanya di company itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Jadi 1 atau 2 minggu apa yang bisa kita deliver langsung ke customer, itu langsung dipakai sama end user. Jadi mungkin apa ya, kalau contoh di Gojek
Kalau contoh di Gojek mungkin dulu pas pas launching GoFood, orang bisa order makan gitu. Iterasi selanjutnya orang bisa order makan dengan GoPay misalkan. Terus iterasi selanjutnya orang bisa search, mulai bisa search di foodnya. Nah itu terus dikembangkan secara iterasi. Nah ini yang namanya sprint planning. Jadi bisa tiap sprint kita rilis atau tiap beberapa sprint kita rilis langsung ke end user. Nah, metode satu lagi yang sekarang sebenarnya banyak dipakai oleh company-company besar, kita masuk ke Facebook. Sebenarnya di tempat kami juga sudah mulai menggunakan namanya Kanban. Jadi Kanban ini terinspirasi dari metode kerja manufacturing di Jepang. Kanban ini kita punya apa namanya kolom-kolom board gitu. Jadi backlognya apa atau istilahnya list yang harus kita kerjain ini apa aja. Nah, ini nggak ada sprint. Jadi setiap hari orang bisa ngambil dari prioritas kerjaan tertinggi digeser-geser aja. Jadi nggak ada istilahnya 1-2 minggu sprint itu nggak ada. Istilahnya continuous flow. Oke, terus di bagian development ini pun kan software engineer itu harus mentranslate business requirement yang udah dibikin sama product manager ke technical design ya, technical implementation dan design. Biasanya kita sebelum kita ngoding kita perlu mendesain. Nah, mendesain ini biasanya kita tulis menjadi sebuah desain dokumen beserta apa namanya technical approach dan technical detailsnya. Jadi contohnya di sini ini kenapa perlu solusi seperti ini, skopnya apa dan approach-nya apa. Misalkan kita mau buat fitur pembayaran di GoPay. Nah, ini approach-nya apa? Misalkan boleh pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya apa di sini? Terus alasannya apa gitu. Misalkan kita pilih bahasa Java atau bahasa Golang gitu. Itu di sini dijelasin alasannya apa, kemudian arsitektur software seperti apa dan lain-lainnya secara detail. Ini yang didiskus, didebat terlebih dahulu sebelum ngoding ya. Jadi sebenarnya stereotipe software engineer banyak kerja hanya kerja untuk laptop itu sepenuhnya tidak benar. Jadi 50% ngoding itu bagian paling gampang, tapi planning dan ngedesain itu bagian tersulit dan biasanya kita spend time lebih banyak, jauh lebih banyak di sini, banyak whiteboarding, banyak debate dan banyak diskusi. Jadi seorang software engineer itu perlu juga untuk komunikasi dengan sangat bagus. Karena begini, walaupun software engineer paling pinter atau yang punya solusi paling bagus, kalau dia nggak bisa menjelaskan idenya dengan baik dan meyakinkan engineer-engineer lain di sekitarnya, itu ide dia akan kalah. Jadi komunikasi sangat penting. Kalau di Gojek sendiri itu, kalau kita hire fresh grad atau hire junior engineer, itu biasanya kita nggak langsung masukkan mereka ke tim, kita masukkan dulu ke engineering bootcamp kita. Nah, engineering bootcamp kita ini bisa 2-3 bulan. Setiap hari itu selalu ada speaking drill. Jadi latihan debat, latihan pidato, latihan kasih argumen gitu. Itu sangat-sangat membantu di daily work as a software engineer. Nah, kita udah sampai di tahap development, developers ngambil user story dari Jira, terus dia ngoding. Nah, ngoding. Kalau udah selesai misalkan satu part atau dua part of uh, the story, dia commit atau istilahnya upload bagian dari kerjaan dia walaupun belum selesai. Dia istilah save lah. Misalnya save atau nyimpan kodenya tapi bukan di lokal tapi di remote server atau istilahnya Git repository server. Itu tempat kita nyimpan, nge-store kode kita dan tempat repository ini bisa untuk berkolaborasi dengan berbagai software engineers. Jadi walaupun misalkan di laptop kehapus kodenya, itu kita bisa download atau orang lain pun bisa download dan bisa melanjutkan kerjaan kita. Kenapa begini? Karena software itu ditulisnya sekali tapi dibacanya itu bisa ribuan kali, bahkan sama sama ratusan orang lain gitu. Apalagi kalau project open source ya. Project open source seperti Kubernetes sendiri pun itu total developer mungkin udah hampir 10.000 yang pernah commit ke kodenya, pernah
pernah ngoding di code base Kubernetes itu udah ribuan orang. Nah, ini yang populer sekarang itu GitHub atau GitLab ya. Jadi istilahnya teknologi open source-nya namanya Git. Git ini yang bikin Linus Torvalds atau yang bikin Linux operating system. Jadi yang bikin Linux operating system juga bikin uh, framework atau tool untuk ngoding namanya Git. Nah, setelah development apa yang terjadi? Oh, sorry. Sebelum kita melanjut, sebenarnya di development itu ada beberapa hal yang perlu kita pikirin sebagai software engineer. Jadi misalkan kode kita itu menambah atau mengutak-atik database gitu. Nah, biasanya database skema atau apa kolom-kolom di table database itu harus jadi komitan di kode repository juga. Nah, tujuannya apa? Supaya mudah untuk di review, mudah untuk di rollback dan nggak bikin isu aneh-aneh lah. Karena karena kelihatan semua di repository itu tinggal kita execute. Mau itu alter table, nge-delete table, nge-delete column, nambah kolom baru atau nambah table baru itu semua harus ada kodenya. Nah, prosesnya gimana? Kalau udah ngoding itu biasanya kita raise yang namanya pull request ke repository kita. Jadi misalnya contohnya di sini ya, sebelum sebelum itu bisa di merge atau bisa di apa istilah merge, bisa di simpan di store ke dalam repository ini harus melalui proses review. Jadi saat nge-raise pull request ini ada engineer-engineer lain yang nge-review kode kita udah bagus kah, logiknya bener kah, ada unit testnya nggak, code stylingnya sesuai convention apa enggak, ini semua melalui proses review oleh engineer lain. Jadi make sure di sini pun communication skill juga diperlukan untuk ngasih feedback yang bagus, untuk bisa menerima feedbacknya. Ini semua by writing. Nah, kalau itu udah oke semua, itu baru merge atau disimpan ke dalam repository. Nah, ini istilahnya pull request. Kalau di Git sendiri, kalau kita ngambil task baru, ngambil story dari Jira board tadi, biasanya kita bikin namanya feature branch. Feature branch ini uh, dari main work atau main branch di code base itu kita nge-branch sedikit, apa istilahnya, misahin sedikit untuk ngerjain part coding kita. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau ada dua atau tiga engineer lainnya ini nggak konflik. Jadi mereka bisa work independently. Terus nanti melalui proses pull request, code review. Kalau semua oke, ini di merge. Jadi misalnya ada 3-4 branch sekaligus, itu di merge. Kalau nggak konflik bisa bisa bagus. Kalau ada konflik harus di resolve. Jadi sebenarnya tugas product owner atau product manager pun dia yang bagus tuh bisa nge-breakdown task-task supaya software engineer itu nggak saling konflik kerjanya. Jadi part-part yang beda itu akan jauh lebih efektif. Oke, next-nya setelah development nih tahap ketiga, kodenya udah nyampe repository. Tahap ketiga ini kode itu kita build atau kita package menjadi sebuah artifak atau kalau di Java itu sebuah jar, di Golang sebuah binary. Di dunia DevOps modern ini di build atau di package menjadi sebuah Docker image atau container image. Nah, caranya gimana di repository itu ada yang namanya pipeline. Jadi pipeline ini lagi-lagi terinspirasi dari manufacturing Jepang gitu ya. Kalau dunia software engineering memang banyak sangat terinspirasi dari proses-proses manufacturing. Jadi kalau di pabrik, misalkan pabrik apa ya? Pabrik motor gitu, pabrik motor di Cikarang itu kan, kalau kita ke pabriknya itu ada conveyor belt ya, conveyor belt atau pipeline, istilahnya pipeline atau conveyor belt. Jadi ada tahapannya dari tahap satu, misalkan ada beberapa parts gitu, itu conveyor jalan, terus lolos inspeksi. Setelah itu di tahap selanjutnya masih di conveyor itu di assemble, misalkan dirakit sama robot gitu di manufacturing ya kalau di pabrik. Habis itu selesai, lanjut lagi ke tahap selanjutnya gitu masih di conveyor belt yang sama atau masih di pipeline yang sama sampai akhirnya tahap terakhir itu mungkin ada quality assurance-nya terus dikirim ke customer.
itu sebenarnya menginspirasi proses development di software. Jadi ada juga pipeline-nya. Dari kode, pipeline-nya seperti apa, misalkan unit test, dari unit test kalau sudah lolos, proses build artifak, kemudian kalau berhasil nanti ada QA-nya, kalau berhasil lagi deploy ke staging atau user acceptance test, dan terakhir deploy ke production, ke jutaan users. Nah, itu jalan jadi satu pipeline per kode. Jadi sampai ada commit kode masuk, ini pipeline-nya jalan. Nah, ini ya, jadi misalkan publish package-nya ke sebuah registry gitu, Artifactory, dan ini deploy ke yang pertama biasanya development environment. Nah, development environment ini untuk si developer atau software engineer juga ngetes dulu dong sebelum dikasih ke QA atau sebelum di deploy, dia ngetes sendiri dulu di dev environment. Nah, ini biasanya ini apa namanya cloud mulai dipakai di sini. Jadi misalkan di deploy ke berbagai macam virtual machine atau komputer di cloud ya. Sekarang kan kita nggak perlu punya server sendiri gitu di kantor, tapi servernya nggak kelihatan ada di cloud semua. Itu kita biasanya deploy ke situ. Nah, terus um, best practice-nya gimana supaya kode kita itu, misalkan kode kita selesai di laptop, kita udah tes, um, apa namanya, udah sesuai semua sama spesifikasi yang dikasih sama product owner, udah jalan semua, udah dites ya gitu. Gimana caranya make sure yang jalan di laptop pun jalan di production atau di customer, di HP-nya customer. Nah, jadi setelah dev, kita bikin satu environment lagi, staging, yang mirip. Jadi sebenarnya dev sama staging itu dua environment yang mirip untuk testing, tapi mirip untuk production juga. Jadi misalkan spesifikasinya mirip, operating systemnya sama, misalkan pakai Ubuntu 20, versi bahasa pemrogramannya juga sama, misalkan Java 17 atau Java 20. Jangan sampai di laptop kita pakai Java 8, tapi di production pakai Java 20. Itu pasti akan bikin issue gitu, bikin bikin bug, bakal ngebug gitu. Jadi make sure environment kita ngoding dan kita tes di staging atau di development itu sama persis dengan yang ada di production. Itu untuk apa istilahnya mengatasi hal-hal yang nggak kita mau lah. Jadi sebenarnya tugas software engineer itu bukan cuma ngoding, tapi make sure coding kita tuh jalan dengan baik sesuai ekspektasi di production. Nah, salah satu teknologinya pakai Docker container, Kubernetes, dan juga di cloud. Oke, setelah build, um, nah ini yang tadi saya bilang ya. Jadi di staging itu biasanya ketika udah sampai staging, ini QA ngetes sesuai nggak sama semua spesifikasi yang udah ditulis sama product owner-nya di Jira board itu tadi. Dia tes fungsionalnya, dia tes apakah bikin regression. Regression ini maksudnya apakah code changes yang kita kerjain ini merusak feature-feature yang udah ada sebelumnya. Ini namanya regression test. Jadi make sure kalau misalkan di GoPay kita nambah payment baru ke BRI atau ke Bank Jago gitu, itu nggak bikin transfer ke Bank BCA nggak jalan gitu. Itu namanya regression test. Jadi make sure semua existing feature atau feature yang sekarang ada itu tetap jalan dengan baik. Dan yang terakhir biasanya ada performance testing. Apalagi kalau kita ngehandle jutaan bahkan ratusan juta users, ini kita make sure kode kita itu efisien, optimum, supaya supaya bisa scaling istilahnya, supaya scale bisa support jutaan users. Pernah nggak sih teman-teman mau order Gojek terus Gojeknya nggak bisa dipakai? Ini mungkin kejadian bulan lalu ya kayaknya bulan lalu 2 jam gitu pagi kan mati. itu itu karena sebenarnya isunya itu karena Google Cloud-nya mati ya. Google Cloud mati, jadi kapasitas servernya kurang. Itu scale semua orang, scaling issue, jadi semua orang order saat yang bersamaan kan jam jam rush hours, jam jam 7 pagi, nggak nggak bisa ngehandle itu servernya kapasitasnya. Jadi ini pentingnya performance test juga. Dari sini kita udah melihat berapa role ya. Di sini ada role product owner, ada role
software engineer atau developer, ada role QA. Ini tiga orang yang berbeda, atau tiga role yang berbeda. Setelah lulus QA atau lulus testing, biasanya QA ngasih approval, ini kita bisa ngerilis ke production. Istilahnya production itu adalah environment real yang memang aktif lagi dipakai oleh semua customer kita, semua end users kita. Nah, di tech company yang bagus, ini kita mengadopsi prinsip DevOps. Prinsip DevOps itu you build it, you run it. Jadi walaupun kita yang ngoding, kita juga yang harus deploy dan ngeran dan mastiin kode kita itu jalan dengan baik di production. Kalau company tradisional tuh biasanya kebagi dua departemen gitu ya. Yang ada departemen development, setelah kodenya selesai itu biasanya dia lempar ke departemen lain, tolong dong deploy ini di server gitu. Nah, di dunia modern seperti sekarang ini nggak lagi seperti itu. Jadi dev dan ops itu bekerja bareng, berkolaborasi. Nah, zaman dulu emang sering berantem tuh ops sama dev. Misalkan ada gangguan di production atau di server, ops pasti bakal nyalain developer. Ini pasti bug di kode nih. Tolong benerin. Tapi di sisi lain dev pasti bilang, ini padahal kodenya jalan di laptop saya, berarti server kamu yang salah. Itu biasanya berantem dulu. Makanya ada prinsip baru namanya DevOps, itu bukan role sebenarnya DevOps. DevOps itu bukan engineer, tapi lebih ke prinsip di mana dev dan ops itu berkolaborasi. Nah, di production environment ini developer pun monitor aplikasi mereka. Ini misalkan ada payment GoPay gitu. Sukses apa enggak paymentnya, atau paymentnya gagal apa enggak. Kalau misalkan rasio kegagalan paymentnya lebih besar dari misalkan sekian persen, itu artinya ada isu di kode kita atau di aplikasi kita. Nah, buat debugging juga kita ngelihat log, misalkan ada isu. Kalau bisa itu sebelum nyampe di customer, sebelum end user komplain, nge-call call center atau bikin heboh di Twitter, ini kita sebagai developer tuh harus tahu duluan, oh ini ada masalah sebelum nyampe ke customer. Karena bahaya banget buat bisnis dan buat company kalau bikin news di mana-mana gitu ya. Apalagi public company yang udah ada di pasar saham, itu sangat sensitif news-news gangguan seperti ini, bisa nurunin harga saham. Nah, di production ini ada role engineer satu lagi, ini sebenarnya role saya. Istilahnya SRE atau Site Reliability Engineer. Istilahnya infra engineer, kalau di Meta atau Facebook istilahnya production engineer atau system engineer. Dulu namanya sysadmin, tapi ini role-nya sama semua sebenarnya. Jadi role seorang infra engineer atau seorang system engineer itu dia membuat, mengoperasikan, nge-operate kode di production itu dengan mudah gitu. Jadi dia harus nyiapin monitoring infrastrukturnya, alerting infrastruktur, make sure bisa scale dengan baik, kapasitas di server juga mencukupi untuk apa namanya? Untuk misalkan menyiapkan ada promo minggu depan, ini semua tugasnya SRE untuk make sure aplikasinya itu selalu reliable di production. Nah, ada beberapa teknik lainnya, misalkan, nah jadi apa namanya? Dengan saya ngomong seperti ini pun mungkin ada yang deploy ke production di aplikasi Gojek itu ada perubahan. Jadi perubahan itu terjadi bisa puluhan bahkan ratusan kali per hari tanpa berdampak apa-apa ke customer. Jadi ini ada beberapa tekniknya untuk deploy ke production biar nggak bikin impact ke customer. Misalkan feature toggle. Feature toggle ini kalau kita ngoding, misalkan mau aktifin apa tadi contohnya, transfer ke BRI. Transfer BRI-nya ada isu misalkan. Nah, ini bikin gangguan. Itu kita bisa matiin fitur itu. Tanpa perlu deploy lagi, kita matiin fitur itu, tapi transferan ke bank-bank lain masih jalan seperti biasanya gitu. Ini ada istilah kita bisa pasangin feature toggle di setiap feature yang baru gitu, yang kita belum yakin ini bakal ngerusak apa enggak. Terus itu ada istilah canary deploy. Canary deploy itu kita bisa deploy versi app yang baru atau versi service yang baru, tapi yang make versi tersebut tuh cuma orang-orang tertentu aja, misalkan kota Samarinda aja misalkan. Itu bisa seperti itu. Namanya canary deploy.
Terus product owner pun bisa eksperimen gitu ya. Di production kita bisa eksperimen, kita mau ngetes ini tombol bagusan warna hijau apa biru sih? Nah, ini kita bisa tes. Kita bisa split 50% user ini bakal ngelihat tombol hijau, 50% user lagi bakal ngelihat tombol hijau, nanti di compare resultnya. Oh, rupanya lebih bagus yang tombol hijau. Nah, tombol hijau ini dijadiin decision yang utama terus di roll out ke semua 100% users. Jadi sebenarnya teknik untuk rilis itu juga cukup menarik untuk dipelajari. Nah, ada beberapa teknik lagi. Teknik yang biasa kita pakai di Git itu di Gojek istilahnya trunk based development. Jadi kita cuma pakai satu branch, istilahnya master branch atau main branch untuk development dan rilis. Nah, ada alternatif lain sebenarnya Git flow atau release branching itu jauh lebih kompleks, tapi case by case ya. Kalau kalau Gojek sendiri super simple, ini trunk based development hanya selalu ada satu branch utama. Nah, kita deploy di sini, kita merge ke sini juga. Jadi nggak maintain multiple branch, ini jauh lebih simple. Bahkan di Gojek awal-awal ya, kenapa kita bisa sangat cepat inovasinya, itu malah kita nggak melalui eh, proses code review. Jadi setiap kali ada kode, kita pairing, setiap kali kita ngambil task, itu selalu tasknya selalu diassign ke dua engineer. Dua engineer ini kerja satu monitor, dua keyboard. Jadi satu ngoding, yang satu nge-review secara real time. Terus kan diskusi di situ ya. Kira-kira ada case-case apa lagi nih yang miss. Itu semua terjadi secara real time. Karena code review udah real time dan mungkin code menjadi lebih robust, itu kita boleh langsung push ke master. Jadi nggak ada review lagi, nggak perlu bikin feature branch. Semua langsung push master, langsung deploy. Makanya bisa cepat banget dulu Gojek awal-awal ya sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi kan agak susah ya buat pair programming. Pas pandemi kita balik ke pull request model. Nah, ada teknik lain kalau teman-teman ngoding, uh, ada patternnya namanya 12 vector apps. Ini nanti mungkin bisa di Google aja 12 vector apps. Ini jadi standar kita untuk ngoding yang baik gitu, yang portable, yang robust, yang reliable. Ini ada di sini. Yang pertama kita perlu tentunya code base, perlu maintain code di Git repository. Yang kedua kita perlu maintain dependensinya ya. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman yang ngoding frontend di package JSON itu library-library-nya selalu yang latest. Problemnya apa kalau selalu latest? Nanti saat di build minggu depan ada yang baru itu rupanya nge-break. Jadi make sure dependensinya itu semua ke store dengan baik di file dengan versionnya gitu. Jadi kita punya full control sama kode kita. Terus yang ketiga konfigurasi ini biasanya menggunakan environment variable. Nah, environment variable ini apa istilahnya? Kalau di operating system atau di Linux, um, bentar, saya mikir dulu jelasinnya gimana. Ketika kode kita udah di compile jadi suatu binary, nah, di laptop atau di server itu kan kita ngejalanin binary itu, yang ngejalanin command itu. Nah, di operating system, command itu akan menjadi sebuah proses. Nah, sebuah proses itu kalau di operating system atau di Linux, ini kita bisa inject yang namanya konfigurasi menggunakan environment variable. Nah, jadi dengan environment variable kita nge-decouple, kita misahin konfigurasi dari kode ke operating system atau ke operator. Ya. Jadi kita misalkan mau ngematiin feature toggle atau mau nambahin konfigurasi baru, itu kita nggak perlu ngoding ulang. Jadi kode yang sama kita bisa jalankan dengan mode yang berbeda-beda gitu. Jadi ini jauh lebih portable dan mempercepat pengembangan. Dan yang keempat, pastiin ada backing service. Kalau teman-teman nge-store state, ada database-nya gitu. Database-nya di luar aplikasi. Kalau kita mau nge-store state gitu. Jadi kalau aplikasinya mati, datanya nggak hilang. Datanya tetap di-store di database atau di disk. Kemudian ini yang tadi saya jelasin, build, release, run, pastiin ada CI/CD-nya atau ada pipeline-nya. Pipeline yang otomatis gitu dari kode ke sampai ke paling nggak sampai staging. Di production nanti tinggal pencet tombol biasanya setelah approval. Yang keenam ini proses ya, biasanya satu aplikasi satu proses. Sebenarnya ini tergantung
fase dari perusahaan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman di startup atau kita baru bikin startup, itu ada istilahnya monolithic application. Di sini mungkin kalau ada teman-teman yang udah pakai Gojek dari 2015, itu dulu kan ada empat aplikasi ya, empat service. Ada GoRide, saya lupa, GoKilat ya. Sekarang GoSend dulu namanya GoKilat, GoMart, sama GoFood ya. Nah, empat ini dulu itu dijadiin satu code base. Java code base semua, jadi kalau ada produk baru itu semua di-build lagi semua, di-deploy lagi. Nah, problemnya apa? Kalau ada problem di GoFood, ini satu Gojek app bakal mati. Bakal mati. Nah, jadi seiring uh, berkembangnya perusahaan, berkembangnya bisnis, kita mulai misah-misahin, namanya microservices. Jadi GoRide jadi satu service sendiri, satu aplikasi sendiri di back end. GoFood juga satu aplikasi sendiri gitu. Jadi kalau ada problem di GoRide itu nggak akan impacting ke GoFood misalkan. Itu nama tekniknya microservice, kita misah-misahin jadi proses yang kecil-kecil. Yang ketujuh port binding, concurrency, dan disposability. Ini teknik lainnya nanti bisa dibaca. Nah, yang terakhir, oh dua lagi. Canary release nih yang tadi saya jelasin, kita deploy misalkan versi sekarang ini versi 1.0. Kita mau deploy versi baru, versi 1.1, cuma kita nggak yakin 1.1 ini banyak bug atau enggak, atau bakal bikin issue atau enggak. Nah, ini ada tekniknya di production, kita bisa deploy dengan metode Canary release. Jadi ada dua versi yang jalan secara bersamaan, versi 1 dan versi 1.1. Terus kita mainin traffic atau mainin routing di apa namanya di proxy. Bentar, bahasa awamnya apa? Um, jadi ada layer di paling depan yang kita bisa atur user mana yang mengakses 1.0 dan user mana yang akses 1.1. Ini kita bisa kontrol. Jadi kita bisa mainin user segment. Apakah misalkan pengguna Gojek baru, pengguna Gojek lama, atau dari lokasi, misalkan pengguna Gojek di Medan, di Samarinda, ini kita bisa sedetail itu untuk mengatur trafficnya, untuk kita bisa tes di production dengan safe. Nah, jadi kan bayangkan kalau ini cuma 1%, misalkan kalau ini cuma 1% dari user, terus ada isu di 1.1, yang kena dampaknya hanya 1% dari user. Nah, mana itu sangat lumayan minor ya. Nah, yang terakhir ini feature flags juga sama, kita bisa mengatur feature flag-nya ini berdasarkan user segment. Jadi misalkan customer di Samarinda, ini feature tertentunya nyala, tapi di Jakarta sama di Bandung ini nggak nyala. Ini kita bisa atur juga seperti ini untuk mengurangi resiko di production. Karena resiko tertinggi itu disebabkan oleh change atau kode. Any change will introduce any risk of apa namanya issues atau insiden gangguan di production. Oke, dan ini buat reference di Amazon sendiri itu tiap 11 detik selalu ada rilis baru. Ini kita belum sampai sini, tapi ini jadi salah satu golden modelnya di dunia production, di dunia deployment atau delivery. Di Amazon sendiri itu tiap 11 detik selalu ada versi baru terdeploy gitu. Ini luar biasa sih caranya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Kita ke tanya jawab. Semoga bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih Pak Giri atas penjelasannya yang sangat menarik nih ya. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand untuk bertanya. Ya, mungkin dari EduCourse, dari Halo Vina, dan dari Cihal, boleh langsung raise hand ya teman-teman. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, izinkan saya bertanya nih, Bapak Giri. Jadi tadi sangat menarik ya, untuk fiturnya itu bisa berbeda-beda untuk masing-masing user ya. Jadi mungkin ini bisa jadi ketika kita jarang menggunakan aplikasi tersebut, ketika baru masuk tiba-tiba ditawari promo macam-macam gitu Betul. misalnya.
Atau Betul yang sekali. sudah sering menggunakan, oh udah nggak ada promo lagi gitu. Bener, Mungkin ini ya, di sini dibuat segmentasinya. bener banget. Ya, itu tugasnya si product owner juga sebenarnya. Secara bisnis kita mau segmen seperti apa, mau eksperimen seperti apa, mau ada roadmap feature seperti apa, tergantung segmen. Itu sangat-sangat bisnis banget sih. Ya, baik. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari, ya kita cek dulu di kolom chat. Ya, dari Edukors Fikri Abdillah. Izin bertanya Pak Giri, kalau model Amazon yang setiap 11 detik deploy itu bagaimana metode pengembangannya? Apakah menggunakan desain sprint yang ketat banget waktunya atau memang sudah ada planning setiap 11 detik ke depan? Silakan Pak. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya nggak aneh-aneh. Yang kita kerjain di Gojek pun udah mirip. Sebentar mana ya? Nah ini ya, jadi bedanya itu, yang jelas kalau sprint itu kan fix ya waktunya 1 sampai 2 minggu, 1 sampai 2 minggu deploy. Nah di company-company seperti Amazon dan yang barusan saya share di Gojek juga akhir-akhir ini kita nggak mengadopsi sprint lagi, tapi continuous flow atau Kanban. Jadi setiap story itu selesai, itu langsung deploy. Story selesai deploy, story selesai deploy. Gimana caranya eh, biar nggak tunggu-tungguan gitu ya. Kan misalkan ada satu story besar, ada dependensi ke story lain. Ini gunanya feature flag. Jadi walaupun udah di deploy, tapi kodenya itu belum aktif, kita bungkus sama feature flag, kita turn off. Jadi itu tetap aman. Walaupun udah di deploy, feature-nya belum aktif, kodenya belum aktif. Itu cara Amazon dan cara yang kita adopsi juga. Nah, bedanya di Amazon itu semuanya langsung sampai production. Kalau di kita belum berani, produksinya tetap harus manual melalui proses review dan QA gitu ya. Kalau di Amazon itu tiap kali kode merge itu langsung sampai production. Nah, caranya gimana biar safe? Itu ada teknik-teknik lain yang belum saya bahas di sini. Yang pasti monitoringnya harus ketat. Eh, saat ngetes 1% user itu dimonitor ya, dimonitor dari 1% traffic ini eh, apa namanya? Ini hijau apa merah? Kira-kira ada error apa enggak? Kalau hijau, dia naikin pelan-pelan dari 1%, 5%, 20%, 50% sampai 100%. Tapi kalau ada di tengah-tengah ada gangguan gitu, misalnya ini merah, banyak errornya, ini dia nanti rollback otomatis. Mainin traffic lagi ya, 1% jadi 0% gitu. Terus dia rollback otomatis. Dan itu caranya kita bisa deploy 11 detik sekali dengan aman. Jadi kata kuncinya di sini sebenarnya deploy itu gampang. Deploy aja sih bisa sering ya. Cuma gimana biar nggak berdampak ke customer gitu. Itu tekniknya di situ sebenarnya, kuncinya di situ. 11 detik ini. Ya, pertanyaan selanjutnya. Atau ada pertanyaan tambahan, Fikri? Ya, baik, Udah mungkin cukup kita jelas bisa ya? lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tertarik dari Jovan Panji Pratama, tertarik soal Git commit. Terkadang commit Git itu kadang ngasal gitu ngasih commit komen. Nah, untuk standarisasi Git comment itu bagaimana? Oke, jadi kalau untuk saya pribadi ada dua standar. Standar yang pertama sih ngikut standar yang bikin Git itu sendiri, standarnya Linus Torvalds. Ini di Google aja nanti, Git Commit Convention Linus Torvalds. Dia ngasih contoh bagus banget dan detail. Jadi setiap commit itu selalu ada title-nya apa, pendek dan intensional jelas. Terus di bodinya dia jelasin kenapa perlu ada commit ini. Terus dia biasanya ada meta information yang mungkin saya bisa cari dulu ya sebentar. Eh, Linus. Nah, kayak gini. Ini komitnya. Nah, ini Git akunnya Linus Torvalds.
Nah, jadi convention-nya itu di title kita explain commit in one line, gitu ya. Terus di body-nya kita jelasin. Nah, di bawahnya ada meta-meta information-nya. Misalkan kita pairing, kalau kita pairing, di sini nanti ada dua nama, sign off by sama co-authored by. Sama kalau ada meta-meta information lainnya, kita juga yang bagus kita bisa nge-link Jira card tiketnya di sini ya. Jadi semua semua rapi gitu di Git, kita bisa cross reference. Nah, yang satu lagi yang sekarang juga banyak dipakai orang itu Git conventional commit istilahnya. Conventional commit ini di title eh, di title ini ada conventionnya kategori. Kategori commit ini apa? Nah, kategorinya itu ada beberapa. Apakah commit ini bug fix atau feature baru atau breaking change gitu ya? Atau apa gitu. Ini kita bisa bikin convention sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Di title-nya jadi seperti ini. Fit titik dua bla bla bla. Nah, dalam satu line kita bisa tahu kalau ini commit nge-introduce feature baru gitu ya. Terus kita bisa nambahin scope juga ini feature untuk API misalkan atau feature untuk GoPay gitu. Ini bisa bisa rapih di sini. Jadi dalam satu commit history itu bisa kelihatan semua. Oh ini commit untuk dokumentasi gitu. Ini kategori ini juga saya pakai pribadi di kantor. Nah, title ini juga dilengkapi dengan body. Nah, body ini make sure kita kasih penjelasan. Kita kasih penjelasan kenapa perlu commit ini ngapain. Gitu. Kenapa begini? Karena yang saya jelasin tadi, kode itu kita tulis sekali, tapi dibaca tuh ratusan ribuan kali. Jadi dokumentasi kode itu sangat penting. Nah, yang tim yang bagus itu, ini juga Gojek awal-awal, kita nggak ada dokumentasi sama sekali. Karena the code speak for itself. Jadi code yang bagus itu, yang emang udah nggak perlu dokumentasi, udah nggak perlu komen. Kita bisa baca kodenya rapi, clean, terdokumentasi dengan commit message, itu semua understandable di code. Code speak for itself. Nah, cuman sekarang timnya udah semakin besar, jadi kayaknya emang tetap perlu dokumentasi. Dulu awal-awal prinsip kita ini, never make documentation, karena bikin kita malas untuk menulis kode yang rapi. Gitu. Atau dokumentasi, komen yang panjang di kode itu adalah simptom tanda-tanda di mana kode kita nggak rapi. Kode kita nggak bisa dimengerti, makanya perlu komen. Komen yang panjang. Itu. Dan selanjutnya git ignore. Dari Edgar soal git ignore. Masih bingung kalau mau masukin project, semua jadi berat banget. Apalagi buat yang mau clone project kita. Untuk apa yang masuk ke git ignore? Bagus pertanyaannya. Sebenarnya git ignore itu gunanya supaya sesuatu yang kita lakukan di lokal atau di laptop kita itu nggak ke commit di repository. Jadi misalkan kayak eh, kalau di JavaScript atau TypeScript kita download npm packages-nya kan. npm packages-nya itu kan bisa gede banget ya. Apalagi kalau dependency-nya banyak, itu biasanya di store di lokal. Nah, jangan sampai itu di store juga ke repository karena itu nggak perlu gitu. Semua orang yang nge-clone repository kita bisa ngejalanin kodenya, udah terpin semua kan, terdata semua di package.json itu. Dia bisa nge-download sendiri gitu, itu nggak perlu. Ya, jadi sebenarnya standarnya apa ya? Standarnya pastiin orang baru atau orang lain yang nge-clone repository kita itu bisa jalan, bisa produktif, bisa ngejalanin kodenya di lokal gitu tanpa 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 aneh-aneh gitu. Semua ada di repository itu, jalin satu komen bisa jalan. Sebenarnya parameternya itu aja sih, bisa jalan dan mungkin perlu waktu yang nggak terlalu lama gitu ya untuk onboarding ke projectnya. Yang pasti sih dependensi mungkin di Docker juga mirip ya, ada filenya Docker ignore itu sih mungkin.
Ada lagi yang mau tanya? Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir nih teman-teman, silakan dimanfaatkan kesempatannya, satu pertanyaan terakhir. Ya, sepertinya belum ada. Ya, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah 1 jam bersama dengan Pak Giri nih. Tentunya dirasa masih kurang nih, masih pengen mendengar penjelasan lebih lanjut nih mengenai DevOps, kemudian bagaimana penerapannya di Gojek ya terutama nih. Tetapi tentu dengan keterbatasan waktu, jadi untuk expert talk kita hari ini terpaksa harus kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum mengakhiri, izinkan untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Ini stop share ya. Ya, baik. Ya, ayo dong dibuka kameranya. Ini masih, ya, ya baik. Terima kasih kepada Bapak Giri atas kesediaannya hari ini mengisi Expert Talk dan semoga semakin sukses ya ke depannya untuk Gojek dan terutama untuk startup di Indonesia. Baik. Terima kasih Bu Fadi atas kesempatannya. Ya. 3, 2, 1. Baik. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyimak dengan aktif dan ikut berdiskusi. Dan terima kasih kepada Bapak Giri atas kehadirannya. Dan dipersilakan untuk dapat melanjutkan aktivitasnya kembali dan semoga sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.